Pemirsa, harga minyak kembali menguat didorong meningkatnya keraguan tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran. Harga emas menguat setelah turun dari level tertinggi dalam 10 pekan terakhir. Sementara harga batu bara cenderung stagnan meski dibayangi sentimen penguatan harga minyak mentah yang masih terus berlanjut. Harga minyak mentah kembali menguat di Rabu pagi waktu Asia, didorong meningkatnya keraguan terhadap tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Serta dibayangi serangan terbaru terhadap dua kapal yang memicu kekhawatiran gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah. Melansir Reuters, harga minyak Brent kontrak berjangka naik 0,81% di 89,63 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak WTI Amerika Serikat menguat 0,85% di 83,91 dolar Amerika. Brent dan WTI ditutup menguat lebih dari 1 dolar Amerika per barrel di Selasa. Level tersebut menjadi penutupan tertinggi sejak 31 Juli. Harga emas kembali menguat di Rabu pagi setelah turun dari level tertinggi dalam 10 pekan di sesi sebelumnya. Diketahui Selasa, harga emas sempat menyentuh level tertinggi sejak 5 Juni. Namun akhirnya ditutup melemah. Investor kini menanti data indeks harga konsumen CPI Amerika Serikat yang akan dirilis di Rabu waktu setempat. Data tersebut berpotensi mengubah ekspektasi pasar terhadap arah suku bunga The Fed, terutama menjelang pertemuan Bank Sentral Amerika di September. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,3% menjadi 4.377,79 dolar per troy ounce. Harga batu bara dunia bergerak stabil di perdagangan Selasa waktu setempat, meski dibayangi sentimen positif lonjakan harga minyak mentah. Di tengah ketidakpastian kesepakatan Amerika dan Iran, harga minyak yang lebih tinggi meningkatkan insentif penggunaan batu bara sebagai sumber energi alternatif, terutama di negara-negara pengimpor energi di Eropa dan Asia. Dikutip dari Trading Economic, harga batu bara Newcastle kontrak September 2026 stabil di level 134 dolar Amerika per ton, sama dengan penutupan perdagangan di sesi sebelumnya. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas seperti yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Minyak WTI menguat di 0,50% di level 83,58 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,12% di 16.818 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,56% di level 4.465 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 1,21% di 4.691 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Prospek berakhirnya perang Iran kembali meredup setelah Amerika Serikat dan kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran melaporkan serangkaian serangan terhadap kapal pelayaran di Selasa waktu setempat. Serangan terjadi di dua jalur pelayaran strategis di Teluk Oman yang mengarah ke Selat Hormuz, serta pintu masuk Laut Merah. Kedua jalur tersebut merupakan titik penting bagi distribusi energi global, khususnya minyak dan gas alam cair (LNG). Ketegangan tersebut terjadi ketika belum ada tanda-tanda perang akan segera berakhir. Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kembali menyatakan kesepakatan damai dengan Iran sudah semakin dekat. Dikutip dari Reuters, Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austin Goolsbee mengisyaratkan bahwa saat ini dirinya lebih mengkhawatirkan inflasi dibandingkan pelemahan pasar tenaga kerja. Goolsbee merinci masalah terbesar yang dihadapi perekonomian Amerika Serikat ini bukan runtuhnya industri ataupun hilangnya lapangan kerja, melainkan kenaikan harga yang terlalu cepat dan masyarakat tidak menyukai inflasi. Goolsbee juga menyoroti indikator-indikator seperti tingkat pengangguran, tingkat perekrutan, dan tingkat pemutusan hubungan kerja stabil namun tidak bisa dikatakan baik. Dari dalam negeri, penjualan eceran di Juli 2026 tercatat turun secara bulanan, seiring berakhirnya momentum Hari Besar Keagamaan Nasional dan libur sekolah. Berdasarkan survei penjualan eceran Bank Indonesia, indeks penjualan real IPR Juli 2026 diperkirakan berada di level 224,4. Angka tersebut turun 0,7% secara bulanan, namun secara tahunan tumbuh 0,9%.
Penurunan IPR terutama dipicu melamanya penjualan kelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 1,8%, serta makanan, minuman, dan tembakau yang turun 0,9%. Sementara IPR secara tahunan tercatat tertahan penjualan peralatan informasi dan komunikasi yang merosot 20,8%. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya. Pemirsa, nilai tukar rupiah cenderung melemah tipis di atas level 17.800-an di tengah laju indeks dolar Amerika melanjutkan penguatan jelang rilis data inflasi Amerika Serikat. Dikutip dari Tartia, hingga perdagangan Rabu siang tadi rupiah melemah tipis di 0,08% di level 17.860 per dolar Amerika. Sebelumnya di Rabu pagi rupiah dibuka melemah tipis di 0,06% di 17.840 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika per pukul 9 waktu Indonesia Barat menguat tipis di 0,03% ke posisi 99,851, melanjutkan penguatan di penutupan sesi sebelumnya. Pergerakan rupiah masih dibayangi dinamika dolar Amerika menjelang pengumuman data inflasi konsumen Amerika periode Juli. Data tersebut akan menjadi salah satu petunjuk terbaru bagi pasar dalam memperkirakan arah suku bunga The Fed ke depannya. Sementara itu, Presiden The Fed Chicago Austin Goolsbee mengatakan bank sentral saat ini lebih mencemaskan inflasi yang terlalu tinggi dibandingkan pelemahan pasar tenaga kerja. Pernyataan tersebut membuat pasar tetap berhati-hati menjelang rilis data inflasi. Pasar kini memperhitungkan peluang 52% The Fed akan mempertahankan suku bunga di pertemuan September dan peluang kenaikan suku bunga 25 basis point di level 48%. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat, rupiah bergerak di level 17.881 rupiah, kemudian terhadap euro di 20.554 rupiah, pound sterling di 24.140 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 112,19 rupiah. Dan seperti biasa pemirsa, mengawali perjumpaan saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak menguat di atas 1%, di mana secara persentase menguat di 1,20% dan bergerak di level 6.340,888. Secara intraday dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau, dibuka menguat di level 6.277,763. Kemudian indeks harga saham gabungan terus mengalami penguatan, namun di pukul 11 siang tadi laju penguatan lebih ke arah terbatas dan menyentuh ke level intraday terendahnya di hari ini di 6.272. Kemudian pasca penutupan sesi pertama dan memasuki perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan penguatan yang cukup signifikan ke 6.353,692 intraday tertinggi hari ini. Kemudian posisi saat ini laju lebih ke arah terbatas di 6.343, hanya tinggal beberapa poin jika dibandingkan dengan intraday tertinggi hari ini. Saham-saham yang menjadi penopang seperti yang kami informasikan sebelumnya, saham-saham konglomerasi hari ini menjadi penopang utama laju penguatan indeks harga saham gabungan. Saham cuan melesat di 17% di 840 di tengah aksi beli oleh pemilik, kemudian juga TPIA menguat di 3,86% di 2150, PTRO juga melesat di 11% di 5.475, BRPT juga menguat di 6% di 1.930 rupiah per saham. Sementara Brand masih terus melanjutkan penguatan dan melaju menguat di atas 12% di 3.720 rupiah per saham. Konglomerasi lainnya pemirsa ada DSSA menguat di 4,23% di 990 rupiah per saham. Kemudian juga ada Bumi menguat di 3,37% di 184. Dewa hari ini juga melaju di 5,43% di 466. BRMS juga menguat di 4,17% di 625 rupiah per saham. Sementara Energi menguat di 3,57% di 1.350, CDIA juga menguat di 6,67% di level 720 rupiah per sahamnya. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat pemirsa dari perbankan Big Cap BMRI
melemah di 0,24% di 4.110. Kemudian BBCA bergerak stagnan di level 6.300 dan selanjutnya BBRI menguat tipis di 0,32% di Rp3.100 per saham. Sementara untuk BBNI bergerak stagnan di Rp3.550 per sahamnya. Dari big cap lainnya, Astra Internasional melemah di 0,41% di 4850, Telkom juga melemah di 0,77% di Rp2.580 per saham, Antam juga melemah di 0,32% di 3.090, dan terakhir ada Gia, hari ini melanjutkan pelemahan di 3,90% di level 74 setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kemudian dari infrastruktur telekomunikasi ada ISAT, hari ini juga kembali melaju kencang, menguat di atas 13%, 2450. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.